Pengalaman mencekam melewati jalur angker. Cerita horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku tak pernah membayangkan seandainya perjalananku ketika itu akan menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekiranya pukul 22 ketika kulihat jam di layar di gawaiku. Mobil yang ayah kendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu, udara di luar sangat dingin. Jalanan sangat sepi, gelap, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya ingin beristirahat sejenak, menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah, di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalan di saat malam hari. Apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatannya yang mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalan sama sekali. Kubuka gawaiku untuk melihat Google Map. Sementara di luar, hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil, seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini. Namun nihil. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam ini. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatku sedikit cemas. Namun kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil kami. Semakin dekat, dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul. Sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu. Selama 10 menit kami mengikuti, aku merasa sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun, aku berusaha untuk melawannya, sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih itu. Samar-samar kulihat, mobil di depan kami belok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk, aku cepat-cepat mencegat ayah yang ingin turut membanting setir mobil ke kiri, mengikuti mobil yang di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelalap. Ayah mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus saja ya. Tidak ada jalan belok kiri di sini. Aku sangat ingat jalan di sini. Tidak ada simpang, hanya ada jalan lurus saja. Pun ketika aku melihat Google Map untuk kembali memastikan. Raut wajah ayah terlihat sedikit pucat.
Aku mencoba menenangkannya. Aku kembali meyakinkannya bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Kuambilkan minum air mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kubukakan tutupnya, lalu kusodorkan untuk ayah. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kami. Ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Sejenak kami menepi untuk menyegarkan diri. Saat kemudian bulu kuduku berdiri, ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Suaranya melengking, memecah keningan malam. Ku tengok raut wajah ayah. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas kami kemudian naik kembali ke mobil. Lalu ayah menancap gas membawa mobil kami meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahku. Nak, kamu lihat kan tadi ada mobil yang belok ke kiri? Akhirnya, perjalanan kami pun telah sampai. Aku sangat bersyukur. Aku merasa Tuhan masih menyayangiku dan ayah pada malam itu. Jujur, tidak ada yang bisa aku ungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasannya jalan yang tadi kita lalui adalah jalan angker. Memang benar jalan dari Solok menuju Padang itu dikenal angker. Konon sudah banyak memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilahap oleh jalanan yang baru saja aku dan ayahku lewati. Mulai hari itu aku tak pernah mau tidur ketika dalam perjalanan, sebab traumaku malam itu. Jalanan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan, yang di kiri kanannya terdapat tebing dan juga jurang dalam. Selama perjalanan, tidak ada tikungan maupun simpang, jadi hanya ada jalan lurus. Demikianlah kisah misteri pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di kisah misteri berikutnya.